Semua orang melakukan ini kalau misalkan kalian tinggal di Indonesia, yaitu adalah mendatangi sebuah restoran yang karena kepincut dengan Instagram. Dan itu adalah hal yang akan gue lakukan pada hari ini, mendatangi restoran karena ada iklan di Instagram. Untuk mendatangi tempat ini ada beberapa syarat khusus. Yang pertama, kalian harus memiliki kendaraan pribadi kalau misalkan dari Jakarta, karena harus menempuh dengan jarak 1 jam 22 menit, itu pun kalau nggak macet. Ditambah dengan kalian harus bayar tol dengan harga 41.000. Di beberapa Instagram Reels yang gue lihat, mereka mengatakan kalau misalkan karyawannya ini dari Jogja, live-nya ini berasal dari Jogja. Tapi sebelum itu gue bakal ngeliat dari bintang satunya terlebih dahulu. Bang Rudi bilang kalau misalkan urinoirnya itu hanya ada satu. Dan untuk Kak Tirza menjelaskan 5 poin mengenai kejelekan dari tempat ini. Akhirnya gue penasaran dan masuk ke tempat ini. Dan melihat first impression gue adalah tempatnya memang benar-benar sederhana sekali. Dengan banyak lukisan di kiri kanan, dengan ada sungai buatan seperti ini, dengan ada tulisan jamu cap potret Nyonya Mener beserta dengan Oma Hyung Gina. Gue juga melihat beberapa lukisan zaman dahulu, tambah dengan beberapa foto dari pahlawan. Saat pertama kali masuk ke tempat ini ada hal yang gue bingungkan karena keadaannya belum jam makan. Bingung apakah ini pesan dulu atau mengambil sendiri atau bagaimana. Akhirnya gue menanyakan kepada salah satu dari kakak ini. Kakak yang baik hati ini menjelaskan ke gue kalau misalkan makanannya bisa dipesan di sini dan langsung bayar. Akhirnya gue memberanikan diri dengan mengambil sebuah buah piring dan sebuah nasi yang ternyata ini adalah nasi yang bisa ngambil sepuasnya. Gue bertanya kepada mas, nasinya ini paling banyak ngambil seberapa banyak? Masnya berkata kepada gue, ini nasinya hitungnya satu porsian kak. Tapi kalau misalkan kakak ngambilin satu baku muncung gede banget sampai kayak gunung Everest, kita bakal hitungnya 2 porsi. Akhirnya karena gue makan nasinya nggak banyak, gue ambil hanya dengan secukupnya saja. Gue mengambil sebuah nampan yang merupakan nampan besi dan pertama kali melihat ada sebuah jagung-jagungan. Karena gue suka gorengan, gue mengambil jagung-jagungan ini. Tapi jangan salah kalau misalkan jagung sini memiliki khas yang sangat unik. Gue seperti food vlogger lain, menanyakan kepada kakak-kakaknya ini menu mana yang paling recommended dan paling favorit. Dan mereka berkata kalau misalkan menu yang paling favoritnya ini adalah angut ikan nila. Akhirnya gue membeli sebuah satu angut ikan nila diambilin oleh kakak yang baik hati ini. Kebanyakan dari orang yang makan di sini adalah sebuah turis yang datang jauh-jauh dari Jakarta, jauh-jauh dari Bogor, ataupun jauh-jauh dari Tangerang. Dan pengalaman buruk kalau misalkan masuk ke dalam tempat-tempat turis, yaitu adalah sebuah tourist trap, sebuah perangkap restoran di mana orang-orang yang makan di sini merupakan orang-orang berasal dari turis, sehingga mereka memiliki makanan yang tidak begitu enak. Tapi karena tempatnya bagus dan viral, semua orang datang dan makan di sini, bukan sebuah pelanggan tetap. Setelah mengambil semua sambal-sambalnya dan makan makanannya sendiri, kalian bisa langsung pesan ke sebuah kasir ini dan membayar semua makanannya. Gue kaget tercengang karena menu sebanyak ini bisa buat ngasih makan 4 orangan. Gue menghabiskan hanya dengan biaya Rp155.000. Dan dalam hati gue sangat senang sekali kalau ternyata gue tidak masuk ke dalam tourist trap. Itu pun sudah ditambah dengan biaya es soda gembira yang sangat menyegarkan, ditambah dengan telur kodok di bawahnya. Kadang gue berpikir waktu kecil, apakah telur kodok itu bakal menetas di dalam perut gue dan menjadi kecebong dan menjadi kodok. Ditambah dengan es jeruknya ini yang rasanya sedikit asam dengan gula yang tidak terlalu banyak. Ada sebuah hal yang sangat menarik dari tempat ini, yaitu adalah bakwan jagungnya yang harganya Rp8.000. Bakwan jagungnya ini memiliki rasa yang ada manis-manisnya seperti itu. Tiap gigitannya gue merasakan sebuah letusan manisan. Gue nggak ngerti itu manisan dari mana. Tapi ini pertama kalinya gue cobain kalau misalkan bakwan jagung itu ada letusan manisannya seperti itu. Dan gue bisa kasih tahu ke kalian semua kalau misalkan restoran ini adalah restoran yang sangat gue inginkan dari zaman dulu kali. Restoran ini jauh dari perangkap turis. Sebuah restoran yang benar-benar pengen menyediakan sebuah makanan rumahan dengan harga yang murah dan tidak menggetok sama sekali. Dan yang paling gue suka dari semuanya, kalian tidak perlu membayar parkir di sini. Kecuali kalian merasa pengen bayar 5.000 ke abang parkirnya, ya boleh aja sih. Mangut ikan nilainya ini memiliki rasa yang sama seperti gulai yang ada di Padang, tapi hanya dengan harga 39.000 ditambah dengan ikan sebesar bagong. Dan yang paling gue suka adalah rasa ikan dari ikannya ini tidak memiliki rasa ikannya sama sekali, yang artinya tidak amis sama sekali. Ini merupakan sebuah telur barendo, tapi mereka bilang kalau misalkan ini adalah merupakan telur crispy. Dan gue bilang ini menu terenak yang gue coba di restoran ini. Gue pasti bakal balik lagi sih dan mencoba telur crispy-nya ini. Memiliki 3 lapis, yaitu adalah lapisan crispy yang atas, di tengah dengan telur, dan di bawah dengan crispy. Mantep banget coy. Untuk sayur asamnya sendiri tidak ada rasa asamnya. Cocok buat kalian yang pengen makan sayur asam tapi tidak asam. Dan entah kenapa gue salah satu penganut yang suka sayur asam tapi tidak asam. Jalan-jalan ke belakang restorannya, kalian bisa melihat sebuah air terjun ditambah dengan kabut buat rasanya kayak dingin-dingin kalian lagi ada di Swiss Eropa. Ditambah juga kalian bisa melihat sebuah merak, dan gue nggak tahu ini binatang apa, tapi sangat lucu sekali hingga gue pengen pegang. Untuk dessertnya gue mencoba dengan pisang goreng. Pisang goreng segede babon ini harganya cuma Rp15.000, artinya satu bijinya 7.500. Dapat sebuah pisang yang sangat besar, dan tidak tahu kenapa rasa dari pisang gorengnya ini tengahnya seperti ada rasa coklatnya. Dan gue berpikir apakah mereka mendapatkan rasa coklat di dalam, atau memang lidah gue yang salah dan memakan pisang goreng yang ada rasa coklatnya di dalam. Gue jalan ke belakang dan melihat sebuah mini zoo yang mereka miliki. Gue melihat sebuah marmut sedang memakan, dan bahkan sampai ada sebuah pohon nangka yang menggantung besar sekali. Melihat kalau misalkan gue menyadari kalau misalkan ini adalah sebuah foto dari pemiliknya, dan sepertinya pemiliknya tidak menyukai yang namanya perokok. Thank you udah nonton YouTuber mini ini.